Anda masih bersama kami dalam Newsroom Today. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyetujui sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR, namun ada juga poin yang tidak disetujui. Ya, poin yang disetujui diantaranya keberadaan Dewan Pengawas, namun tidak dari politisi, birokrat maupun aparat penegak hukum aktif. Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers terkait revisi Undang-Undang KPK di Istana Negara Jakarta Jumat pagi. Dalam konferensi pers ini, Presiden Joko Widodo menyetujui sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR. Namun ada juga poin yang tidak disetujui. Poin-poin yang disetujui Presiden Joko Widodo yakni keberadaan Dewan Pengawas diperlukan, namun harus diisi dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat anti korupsi, bukan dari politisi, birokrat maupun aparat penegak hukum aktif. Kewenangan SP3 diperlukan untuk menjamin prinsip perlindungan HAM dan memberi kepastian hukum, namun diperpanjang menjadi 2 tahun. Satu poin lagi yang disetujui adalah pegawai KPK berstatus aparatur sipil negara. Internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas, tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun pegiat anti korupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif. Kemudian pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas. Sebelumnya, rencana revisi Undang-Undang KPK mendapat penolakan sejumlah pihak, diantaranya Rektor Universitas Islam Asyafiyah, Mas Duki Ahmad, dan mantan Wakil Menkumham, Denny Indrayana. Mas Duki Ahmad menilai langkah DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK sangat tidak arif, karena ada indikasi pelemahan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sementara mantan Wakil Menkumham, Denny Indrayana menegaskan jika revisi Undang-Undang KPK merupakan upaya pelemahan KPK yang bukan untuk kali pertama dilakukan pelaku korupsi. Saya melihat sekarang ini di injury time para anggota Dewan, terus ingin menyelesaikan dan ingin merampungkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Saya kira sangatlah tidak terlalu arif. Revisi Undang-Undang KPK yang kita baca itu sangat jelas sebenarnya upaya melemahkan KPK itu bukan kali pertama ini terjadi. Ini sudah merupakan agenda berulang yang selalu muncul setiap kali kita melihat ada konsolidasi di elemen korupsi. Diketahui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna Kamis 5 September 2019 lalu. Atas usulan inisiatif DPR itu tersebut, pemerintah telah menyiapkan daftar inventaris masalah atau DIM revisi Undang-Undang KPK yang telah dikirim ke DPR RI. Tim Liputan JAK TV. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo tak setujui KPK harus meminta izin dalam penyadapan kecuali pada Dewan Pengawas. Jokowi juga tidak setuju penyelidik dan juga penyidik KPK harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, Jokowi tidak setuju jika KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan dan pengelolaan LHKPN dikeluarkan dari KPK. Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan.
Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.